Baik, Terima Mas. kasih Kak Firda atas pengantarnya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di webinar Enforce ini di tahun 2026. Pertama kali kita mengadakan webinar tahun 2026. Semoga di tahun 2025 kemarin semua harapan dan apa yang Bapak Ibu cita-citakan semuanya tercapai ya Bapak Ibu. Biasanya kan di tahun 2026 pasti selalu lebih baik gitu ya. Di tahun depan pasti selalu lebih baik ya. Semoga di tahun 2026 juga kita mengharapkan semuanya menjadi lebih baik juga gitu. Nah, bagaimana dengan aturan-aturan pajak nih di awal tahun gitu? Tapi nggak separah di tahun 2025 awal sih ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2025 awal itu Cortex mulai berlaku, terus PPN juga mulai berlaku ya, di mana lebih mengagetkan gitu. Nah, tapi di tahun 2026 ini justru malah ada beberapa insentif dan ada beberapa juga terkait dengan pengawasan ya yang diterbitkan oleh DJP. Nah, saya juga nggak tahu nih kenapa DJP sering banget nerbitin aturan di 31 Desember gitu ya. Jadi kalau tahun baru kita pasti nungguin lah ada aturan apa lagi nih, ada aturan apa lagi itu yang sering kita tunggu gitu. Dan kemarin memang di awal tahun cukup banyak yang terbit gitu ya. Cuman memang ada beberapa yang memperbaharui, bukan baru gitu ya. Ada beberapa juga yang baru. Namun di webinar ini mungkin nggak semua kita bahas ya Bapak Ibu karena cukup panjang kalau misalnya nanti kita bahas semua. Nanti kita lanjutkan ke webinar selanjutnya gitu. Mungkin terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah setia menemani di sepanjang 2025 webinar kita dan sekarang di 2026 saya sering lihat ada Pak Ivan Kanel, terus ada Hadian Putra. Nah, itu sering banget ikut webinar kami. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya ke Bapak Ibu semua yang selalu senantiasa mengikuti webinar kami ya. Semoga sharing yang kami berikan juga bisa bermanfaat ke Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai untuk hari ini. Sebentar saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, eh, sebenarnya apa sih yang baru dan apa dampaknya ya dari aturan yang terbit di tahun 2026 ini? Sebagaimana tadi Kak Firda sudah jelaskan di awal, ada beberapa aturan yang akan kita bahas ya. Nanti kita lihat juga kira-kira berdampak nggak nih ke Bapak Ibu semua gitu. Nah, tahun 2026 ya, tahun 2026 ini menurut Bapak Ibu merupakan tahun kepatuhan atau jadi malah tahun koreksi gitu ya. Karena kita lihat juga semakin ke sini ya, DJP tidak hanya mengandalkan dari SPT yang kita laporkan, tapi juga DJP mengandalkan dari data-data pihak ketiga, perbankan gitu ya. Hingga pola histori transaksi yang kita laporkan juga dipantau oleh DJP. Jadi ketidaksesuaian antara pelaporan kita gitu ya itu semakin cepat dilihat oleh DJP. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan juga. Jadi bukan hanya secara administrasi yang Bapak Ibu perlu perhatikan, tapi dari segi substansi yang Bapak Ibu laporkan juga itu sudah benar gitu ya. Kalau dulu memang administrasi selalu kita lihat gitu ya. Nah, substansinya mungkin yang penting terlapor dulu gitu. Nah, tapi sekarang yang perlu kita lihat adalah sistem pajak kita semakin data driven. Nah, ini yang menggunakan pihak ketiga ini yang perlu diwaspadai. Lalu insentif pajak tetap ada, tapi diawasi ketat ya. Kalau Bapak Ibu lihat di awal kita ada beberapa insentif ya, insentif PPh pasal 21 DTP, lalu insentif PPN DTP, ya lumayan untuk beberapa industri yang memang berimpact atau terdampak dari insentif tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu lihat lagi gitu ya, lebih dalam lagi Bapak Ibu lihat ya memang administrasinya banyak ya Bapak Ibu ya yang harus dipenuhi gitu, yang harus tetap Bapak Ibu waspadai gitu. Jadi insentif ini bukan zona nyaman bagi wajib pajak, justru malah yang harus diperhatikan ketika wajib pajak menggunakan insentif tersebut gitu. Lalu yang ketiga adalah kesalahan administrasi, yaitu kalau dulu ya resikonya kecil gitu ya, tapi kalau sekarang selain kesalahan administrasi juga memiliki resiko besar gitu ya. Ya kita lihat bagaimana ketika insentif itu diterapkan gitu ya, beberapa pelaporan yang harus kita lakukan, misalnya dari segi pemotongnya gitu ya, pelaporan PPh pasal 21-nya, bagaimana harus kita melaporkannya, terus dari segi
pemanfaatan PPNDTP-nya dalam membuat faktur pajak harus seperti apa, terus laporan realisasinya juga seperti apa. Ya, jadi memang resiko kesalahan administrasi ini kecil tapi akan berdampak besar juga di tahun 2026 ini. Lalu DJP fokus pada substansi dan pola transaksi. Ya, tadi saya jelaskan di awal, memang ke depan DJP akan melihat dari apa yang sudah dilaporkan gitu ya. Misal kita sudah melaporkan SPT orang pribadi gitu ya, akan dilihat oleh DJP terus bagaimana kesesuaiannya dengan pihak ketiga data-data yang dilaporkan itu seperti apa, terus apakah wajar profiling dari wajib pajaknya seperti apa gitu. Nah, itu akan dilihat semua ya secara substansi dan pola transaksi yang kita laporkan. Lalu kalau boleh saya simpulkan ya, pajak di tahun 2026 ini bukan soal lapor tepat waktu saja ya, tapi lapor dengan benar gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa sudah lapor terus tenang gitu ya, tapi justru ketika kita lapor, nah itu harus kita awasi lagi, harus kita review lagi kira-kira di mana nih poin-poin yang sudah kita laporkan, apakah masih ada miss atau masih ada kesalahan atau tidak gitu. Nah, makanya itu perlu juga Bapak Ibu melakukan review. Jadi ketika sudah melaporkan semua SPT, misalnya SPT masa gitu ya, nah perlu dilakukan review. Misalnya kalau tidak sempat per bulan, bisa juga dilakukan per 3 bulan misalnya gitu ya. Jadi ketahuan misalnya kalau di tengah tahun atau di bulan berikutnya ada kesalahan pelaporan, nah bisa langsung melakukan pembetulan. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu bisa lakukan kira-kira di tahun 2026. Nah, mengapa di tahun 2026 ini penting ya untuk update peraturan ya? Karena kalau Bapak Ibu lihat regulasi baru gitu ya, otomatis biasanya ada perubahan perlakuan pajak, entah dari sisi objeknya, entah dari sisi tarifnya, atau dari mekanisme pelaporannya. Ya, jadi ketika ada regulasi baru ya Bapak Ibu bisa lihat gitu. Nah, kira-kira perubahannya ada di mana? Apa yang harus ditindaklanjuti? Apa yang harus diantisipasi? Apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Ya, lalu insentif. Syaratnya makin spesifik. Ya, pasti gitu ya. Ketika pemerintah memberikan insentif, ya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika ada insentif, diharapkan ketika membaca aturannya, syaratnya apa dulu nih? Apa aja yang harus dipenuhi gitu. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu sudah memanfaatkan insentif tersebut, ternyata syaratnya tidak terpenuhi gitu. Yang ada malah jadi bumerang di belakang gitu kan. Lalu pengawasan berbasis data dan profiling. Ya, ini yang dilakukan oleh DJP. Ya, sekarang mereka akan melihat lagi profil dari wajib pajak itu seperti apa gitu ya, karena ada di PMK 11 yang nanti terkait dengan pengawasan itu benar-benar di profiling gitu ya dari segi wajib pajak tuh kira-kira apakah sudah dipenuhi kewajiban perpajakannya atau belum. Lalu resiko koreksi meningkat pasca pemeriksaan. Ya, ini ya kita harapkan ya di tahun 2026 ketika Bapak Ibu semua dilakukan pemeriksaan ya seharusnya sih baik-baik aja gitu ya, aman-aman aja gitu ya. Ya, kita tahu juga di tahun 2025 kemarin penerimaan negara kita sampai sejauh mana gitu ya. Di tahun 2026 juga target semakin naik gitu ya. Ya, kita berharap ya tetap ada keadilan lah dari sisi fiskus ya maupun dari segi wajib pajak ya. Yang penting adalah Bapak Ibu semua melakukan pelaporan dengan benar ya, dengan baik gitu dan tepat waktu gitu. Lalu update regulasi ini bukan hanya sekedar kewajiban administrasi yang Bapak Ibu lakukan, ya, melainkan bentuk perlindungan dari risiko pajak di masa depan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan update regulasi, diharapkan Bapak Ibu bisa tahu nih risiko-risiko yang muncul di masa depan seperti apa ya, di tahun berikutnya seperti apa gitu. Nah, ini fokus webinar yang akan dibahas di hari ini. Saya bagi menjadi dua, ada insentif fiskal, lalu ada juga dari segi pengawasan dan kepatuhan pajak ya. Nah, di insentif fiskal dan stimulus 2026 sebenarnya ini sudah berjalan Bapak Ibu di tahun 2025 terkait dengan PPh pasal 21 DTP di mana ada 5 sektor industri gitu ya, ada tekstil, alas kaki, pariwisata, furniture, kulit gitu. Nah, memang furniture ini baru masuk di pertengahan tahun ya, kalau nggak salah di tahun 2025 kemarin ya, pariwisata itu baru masuk ditambahkan oleh pemerintah untuk mendapat fasilitas PPh pasal 21 DTP. Lalu
tadi yang saya bilang, ketika mendapatkan insentif berarti harus lihat, ya pasti ada syaratnya. Syaratnya apa gitu. Nanti kita lihat, kita bahas satu-satu ya. Kalau di PPh Pasal 21 DTP ini ada penghasilan bruto maksimal di 10 juta per bulan ya, dan NIK harus tervalidasi dengan NPWP gitu. Lalu untuk PPN DTP 100% untuk properti, ya ini juga sama, sebenarnya di tahun 2025 sudah berjalan gitu ya. Ini diperpanjang lagi di tahun 2026, hingga Desember 2026 nanti ya, nanti insentif 100%-nya PPN-nya sampai dengan 2 miliar dengan batasan harga rumah tapaknya atau rumah susunnya di angka 5 miliar gitu. Ya nanti detailnya kita bahas lagi. Nah, ini beberapa insentif yang akan kita bahas. Lalu dari segi pengawasan bagaimana ya, di segi pengawasan ada PMK 111 tahun 2025. Ya ini kemarin sempat ramai juga pasti ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan SP2DK ya. Kalau SP2DK surat cinta ini pasti Bapak Ibu udah akrab lah ya, di tahun 2025 udah sepanjang tahun pasti sudah ketar-ketir gitu ya. Nah, di tahun 2026 apakah akan meningkat ya, kita lihat saja. Kemungkinan sih ya akan meningkat ya, apalagi sudah ada regulasi mengatur di PMK, karena dulu masih SE ya, masih di internal JP gitu. Nah, sekarang sudah naik ke PMK. Bahkan dia naik di 2 tingkat dari Per terus ke PMK gitu. Nah, yang perlu di-highlight di sini memang ada perpanjangan tanggapan SP2DK yaitu 14 plus 7 hari gitu ya. Nanti kita bahas detail lagi. Lalu memberitahu pembaruan kriteria SPDN dan SPLN ya. Ini juga sebenarnya dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, sudah ada sih detailnya gitu. Cuman memang terkait dengan penyatuan beberapa peraturan supaya menjadi lebih satu dan lebih jelas gitu ya, makanya dibuat PMK ini gitu ya, terkait dengan bagaimana nanti menentukan SPDN dan SPLN. Nah, yang menarik adalah ketika nanti kita menentukan bagaimana nih status WNI bisa berubah menjadi SPLN gitu ya. Nih kalau misalnya Bapak Ibu yang punya usaha di luar gitu, berniat mungkin satuannya di luar saja, di luar negeri gitu ya. Nanti kita lihat apakah Bapak Ibu bisa memenuhi SPLN tersebut gitu. Lalu yang terakhir ada zakat atau sumbangan keagamaan ya, atau hibah juga termasuk di sini, nanti akan kita bahas juga. Ya ini sebenarnya penyatuan juga dari beberapa regulasi ya Bapak Ibu, terkait dengan sumbangan hibah dan zakat ya. Nanti mungkin ada beberapa penegasan yang perlu Bapak Ibu perhatikan gitu ya, karena kalau misalnya perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sering melakukan pemberian sumbangan kayak gitu ya, atau Bapak Ibu juga yang menunaikan zakat ya, atau misalnya melakukan hibah ya, nanti ada beberapa poin gitu ya yang harus diperhatikan dalam melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah ini fokus webinar hari ini yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas mulai dari PPh Pasal 21 terlebih dahulu di PMK 105 tahun 2025. Ya, ini diatur di PMK 105 tahun 2025 terkait dengan insentif PPh Pasal 21 DTP. Nah, eh, apa sih insentifnya ya? Dari judul PMK-nya aja kita udah tahu ya, ini PPh Pasal 21 gitu ya, PPh Pasal 21 DTP. Nah, mungkin yang eh, ibu bapak ibu ingat gitu ya, waktu zamannya COVID gitu ya, waktu kita dilanda COVID gitu ya, itu juga kita mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP ya, karena ini kan spesifik untuk 5 industri aja. Nah, kalau waktu di 21 DTP waktu pas kita terkena COVID gitu ya, itu hampir semua lini bisnis gitu kan dapat PPh Pasal 21 DTP. Nah, mekanismenya adalah wajib pajak itu diberikan secara tunai ya. Jadi pegawainya mendapatkan uang secara tunai dari perusahaan atas PPh Pasal 21 DTP tersebut gitu ya. Jadi memang dulu sempat simpang siur tuh bagaimana mekanismenya gitu. Kalau PPh Pasal 21 DTP, oh berarti apakah karyawan nggak perlu dipotong gitu. Nah, ternyata yang PPh Pasal 21 yang dikenakan ke karyawan itulah yang diberikan atau dikembalikan ke karyawan gitu. Lalu kapan berlakunya? Nah, ini berlakunya mulai dari Januari 2026 sampai dengan Desember tahun 2026. Nah, siapa yang berhak? Ini pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Jadi memang dibatasi Bapak Ibu ya, hanya pegawai tetap dan tidak tetap ya, di mana
pemberi kerjanya pun dibatasi hanya di 5 sektor industri spesifik ya. Jadi memang eh, ini perlu Bapak Ibu garis bawahi ya. Jadi jangan melihat dari judul PMK-nya terus oh berarti sekarang semua karyawan dapat PPh Pasal 21 DTP gitu. Enggak ya. Ini hanya dibatasi 5 sektor industri yang spesifik gitu. Ya kenapa 5 industri ini ya kalau kita lihat ke latar belakangnya ya mungkin ini adalah industri-industri padat karya ya Bapak Ibu dan terus kita lihat berapa sih pegawai yang bekerja di industri-industri ini gitu ya cukup banyak dan efeknya ketika adanya insentif PPh Pasal 21 ini diharapkan ekonomi kita berjalan lebih baik gitu ya dari jadi daya beli dari pegawai-pegawai yang bekerja di industri-industri ini juga meningkat gitu diharapkan seperti itu. Makanya dipilih industri-industri ini yang memang berdampak langsung kepada perekonomian. Ya, nah ini adalah 3 langkah dalam memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Yang pertama adalah filter dulu perusahaannya ya, filter dulu perusahaan Bapak Ibu apakah memang memenuhi syarat untuk memanfaatkan insentif tersebut gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu buka PMK-nya ya. Nah, di PMK 105 itu di bagian lampiran itu ada KLU atau sektor-sektor industri yang memang mendapatkan fasilitas dari PPh Pasal 21 DTP. Ya, cukup banyak Bapak Ibu rinciannya. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan PLU perusahaan Bapak Ibu apakah masuk di dalam kriteria tersebut gitu ya. Terutama memang kalau misalnya Bapak Ibu bergerak di 5 industri tersebut gitu. Kalau misalnya bergerak di 5 bidang industri tersebut ya cek ke KLU PMK-nya. Ketika sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu tinggal masuk ke tahap kedua yaitu filter pegawai. Ya, nah, pegawai mana saja yang berhak menerima insentif? Jadi nggak semua pegawai yang bekerja di industri ini mendapatkan insentif gitu ya Bapak Ibu. Dibatasi beberapa pegawai saja ya dengan syarat yang pertama adalah persyaratan administrasinya. Ya, persyaratan administrasi ini harus punya NPWP atau NIK terintegrasi. Lalu ambang batas penghasilannya ya pegawai tetap kurang dari 10 juta atau tidak lebih dari 10 juta untuk pegawai tidak tetap itu kurang dari 500.000 yang dibayar dengan bisa harian, satuan kayak gitu ya, atau mingguan. Nah, kalau misalnya dibayar bulanan itu batasannya tetap tidak lebih dari 10 juta. Lalu non duplikasi insentif ya. Jadi memang tidak menerima insentif lainnya. Ya, jadi kalau misalnya di perusahaan tersebut gitu pegawainya sudah menerima insentif PPh Pasal 21 lainnya gitu ya, maka tidak bisa menggunakan insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut gitu ya. Jadi 3 syarat ini yang harus dipenuhi dari sisi pegawainya, lalu dari sisi perusahaannya apalagi yang harus dilakukan yaitu eksekusi dan pelaporan. Jadi bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan. Jadi di PMK 105 sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di lampiran cukup lengkap sih Bapak Ibu untuk beberapa case atau kasus ya bagaimana cara menghitungnya gitu, bagaimana cara melaporkannya atau cara membayarnya. Nah, karena ini mekanisme yang harus dipahami oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan juga harus tahu nih setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 DTP ini apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena ketika syarat eksekusi atau pelaporan ini tidak dipenuhi atau tidak dilakukan dengan benar, nah bisa jadi PPh Pasal 21 DTP-nya jadi tidak berlaku gitu ya. Jadi nanti yang susah juga dari segi perusahaannya ya ketika PPh Pasal 21-nya tidak berlaku gitu. Nah, eh ini juga saya highlight penting ya Bapak Ibu di PMK 105. Jadi memang DJP membatasi ya deadline untuk melakukan pembetulan ya ketika SPT masa PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan dari Januari sampai dengan Desember 2026 ini nantinya. Nah, ketika Bapak Ibu lihat gitu ya, nanti review ulang lagi. Jadi memang kenapa tadi saya bilang perlu review ya. Jadi memang ketika sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh DJP ya atau di PMK ini, maka nanti insentif dianggap tidak sah ya. Jadi insentif tidak bisa dimanfaatkan. Ya, jadi pemberi kerja wajib menyetorkan sendiri seluruh PPh Pasal 21 yang sebelumnya telah diberikan ke pegawai ke kas negara. Nah, itu mekanismenya mau gimana kan nanti masa kita minta lagi ke pegawainya gitu. Ya itu lebih sulit lagi gitu kan negosiasi dengan pegawainya seperti apa. Nah, jadi memang dipahami ya Bapak Ibu dibaca peraturannya, lampirannya seperti apa, cara pelaporannya. Kita punya batas waktu sampai dengan 31 Januari 2027 nanti untuk review semua pelaporan PPh Pasal 21 dari Januari sampai dengan Desember 2026 ya.
Jadi masih bisa kita lakukan pembetulan supaya insentif ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, ini saya berikan beberapa studi kasus ya. Jadi mungkin saya akan masuk ke studi kasus saja langsung. Karena saya rasa studi kasus penting untuk Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau misalnya sudah lihat ke praktik kan biasanya langsung tahu nih di lapangan seperti apa praktiknya gitu ya. Nah, studi kasus yang pertama adalah pegawai tetap dengan gaji stabil. Ya, jadi ini di sini ada Tuan A, ya dia bekerja di PT Z, industri tekstil masuk ya tadi di 5 industri spesifik, lalu KRU-nya masuk juga di 13.111. Lalu statusnya adalah tidak kawin dengan tanggungan nol atau TK nol. Penghasilannya gaji tetap 8 juta per bulan sepanjang tahun 2026. Ya, jadi penghasilan eh, tetapnya adalah 8 juta per bulan sepanjang tahun 2026. Nah, kalau kita lihat filter tadi, filter perusahaan, pertama, ya, industri tekstil masuk. Terus, yang kedua, filter pegawai, pegawai tetap, oke. Terus penghasilan kurang dari 10 juta, oke, yaitu 8 juta. Ya, lalu apakah ada penghasilan lainnya lagi? Ya, di studi kasus ini nggak ada ya. Penghasilan brutonya hanya diketahui 8 juta gitu. Nah, lalu sepanjang tahun 2026 gitu ya, dia menerima penghasilan 8 juta terus ya. Jadi gajinya stabil. Nah, maka PPh pasal 21-nya itu kalau kita hitung menggunakan TER misalnya di bulan Januari 120.000 gitu. Dan seterusnya sampai dengan Desember gitu ya, ditotalkan itu 1.660.000. Nah, karena si Tuan A memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21, jadi sepanjang tahun 2026, si Tuan A mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya, jadi penghasilan bersih Tuan A adalah 100% dari gaji brutonya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau case-nya dia mendapatkan bonus dan ada kenaikan gaji? Ya, nah misalnya Tuan B bekerja di hotel gitu ya dengan KLU 55110 status K1, penghasilan teratur di Januari 10 juta. Ya, ini pas nih 10 juta nih, tidak melebihi batas gitu. Bonus tidak dihitung untuk penentuan kelayakan awal karena kan tadi yang dihitung adalah penghasilan tetap dan penghasilan teraturnya saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau penghasilan tetap dan teraturnya masih di ambang batas 10 juta walaupun dia menerima bonus di awal tahun ya kita abaikan saja gitu. Yang penting gaji tetap dan teraturnya itu tidak lebih dari 10 juta. Ya lalu eh, dari Januari sampai dengan Maret dia menerima bonus nih. Januari, Februari, Maret dia menerima bonus gitu. Nah, gaji tetap Oktober dan Desember naik ya 12 juta. Jadi dari 10 juta tiba-tiba dia dipromosi nih di bulan Oktober naik dari jadi 12 juta gitu. Nah, apakah dia berhak mendapatkan insentif? Ya, dia berhak mendapatkan insentif ya Bapak Ibu. Jadi memang dilihat adalah gaji awalnya, ya gaji awal tahunnya, start di Januarinya berapa gitu. Selama masih di bawah 10 juta, walaupun nanti di pertengahan tahun sudah melebihi batas ya, lebih dari 10 juta, ya itu tidak masalah. Ya karena penentuannya adalah di awalnya. Ya, jadi memang kalau saya lihat di sini bisa jadi eh ya bukan lowfall ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menaikkan gaji karyawan nanti aja nih di tengah-tengah tahun gitu ya. Jadi di awal tahun yang penting masih bisa dapat insentif PPh pasal 21 dulu gitu. Ya tapi biasanya akan dilihat ya, misalnya kalau karyawan lama ya akan dilihat di tahun 2025 berapa nih gajinya gitu. Jangan tiba-tiba supaya mendapatkan insentif tiba-tiba di Januari 2026 diturunin gajinya gitu. Nah, seperti itu Bu ya, itu ya bisa jadi celah lah nanti kalau misalnya ditemukan gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia baru mulai bekerja gitu ya, bisa jadi tips juga nih bisa dilakukan supaya PPh pasal 21 DTP nanti naik gajinya di pertengahan bulan aja, di pertengahan tahun aja gitu. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan oleh si Tuan A ya. Jadi Tuan A tetap mendapatkan insentif penuh selama sepanjang tahun 2026 walaupun dia mendapatkan kenaikan gaji gitu ya di pertengahan tahun. Lalu di studi kasus yang ketiga, pegawai baru dan perhitungan akhir tahun. Nah, ini dia masuk di tengah tahun ya, bukan di awal tahun gitu ya. Jadi dia baru mulai bekerja di Maret 2026. Nah, gajinya 9 juta, masih di bawah 10 juta kan. Nah, lalu dia menerima bonus di Oktober 5 juta gitu. Nah, dia berhak karena penentuan bulan pertama bekerjanya masih di bawah
10 juta. Ya, jadi penentuan awal bulan bekerjanya dia masih di bawah 10 juta, jadi dia berhak mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTB. Nah, karena dia masuk ke di pertengahan tahun ya, ini biasanya kan efeknya nanti ketika di Desember gitu ya. Ketika Desember kan biasanya akan lebih bayar ya, terjadi kelebihan bayar gitu. Nah, sedangkan dia sudah dipotong menggunakan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli ya sampai dengan November gitu. Nah, ketika di Desember itu hitung ternyata ada selisih lebih bayar. Nah, kelebihan bayar ini tidak dikembalikan oleh pegawai dan lalu dari sisi pemberi kerjanya itu tidak boleh memperhitungkan juga atau tidak boleh mengkompensasi gitu ya. Jadi kalau case-nya seperti ini, eh, perusahaan tidak berhak menagihkan lagi kelebihan pembayarannya, lalu dari segi si perusahaan juga tidak boleh mengkompensasi PPh pasal 21-nya gitu ya. Nah, lalu untuk yang studi kasus yang terakhir, studi kasus yang keempat, ini untuk pegawai tidak tetap ya atau upah harian. Ya, ini kalau misalnya kalau tadi kan tiga contoh tadi yang pegawai tetap ya Bapak Ibu, ini kalau misalnya Bapak Ibu memperkerjakan ada pegawai tidak tetap yang dibayar harian, maka tadi lihat batasannya yaitu 500.000 ya. Jadi tidak boleh melebihi 500.000. Nah, karena di sini pas di 500.000, maka dia masih dapat memanfaatkan PPh pasal 21 DTP ya, dengan perharinya tuh di 2.500, jadi total kalau 10 hari di 25.000 ya. Jadi eh, untuk pegawai tidak tetap ya tadi diingat batasan hariannya itu tidak lebih dari 500.000. Nah, kalau lebih dari 500.000 bagaimana ya, berarti tidak bisa masuk ke kualifikasi pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ini ya. Ini apa poin-poin yang bisa eh, perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari segi perusahaan ya ini ya, pastikan KLU utama masuk di 133 KLU yang ditetapkan. Ya, jadi pastikan KLU Bapak Ibu memang masuk di KLU yang sudah ditetapkan di PMK 105 ini. Lalu pegawai tetap identifikasi gajinya ya, penghasilannya tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta per bulan. Lalu pegawai tidak tetap tadi identifikasi juga penghasilannya tidak lebih dari 500.000 per hari atau bulanan tidak lebih dari 10 juta ya. Lalu implementasi bagi perusahaan ya ini eh, disesuaikan juga sistem payroll Bapak Ibu karena ini PPh pasal 21 DTP. Jadi pastikan sistem payroll perusahaan Bapak Ibu dan membayarkannya secara tunai kepada pegawai yang berhak ya. Jadi memang tadi perlu filter pegawai-pegawai ya, kalau misalnya Bapak Ibu bergerak di industri ini saya yakin pegawainya pasti ribuan ya, pasti sudah menggunakan payroll juga gitu yang baik, sistem penghitungan PPh pasal 21 yang baik. Jadi harap disesuaikan juga ya karena perlu filter gaji-gaji yang di bawah 10 juta. Lalu komunikasikan juga ke pegawai ya karena ini lumayan sensitif ya Bapak Ibu terkait dengan gaji. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan baik ke pegawai kira-kira mekanismenya seperti apa gitu. Misalnya nanti kalau misalnya perusahaan ada kesalahan administrasi yang mendapatkan insentif tidak diterapkan gitu. Nah, mau seperti apa mekanismenya itu boleh juga didiskusikan ke pegawainya Bapak Ibu supaya enak ke depannya seperti apa ya. Karena ini lumayan sensitif ya masalah gaji gitu. Lalu patuhi batas waktu pelaporan ya. Tadi perlu ditekankan bahwa pembetulan ada batas waktunya yaitu sebelum 31 Januari tahun 2027. Ya, jadi saya rasa ketika Bapak Ibu menerapkan implementasi PPh pasal 21 ini ya di akhir tahun review dengan benar-benar ya Bapak Ibu, review dengan baik gitu. Jangan sampai miss ketika sudah miss kesalahan administrasi saja ya nanti jadi tidak bisa melakukan pemanfaatan insentif ini gitu ya. Karena kita punya waktu 1 bulan, nah lumayan ya 1 bulan di bulan Januari 2027 nanti untuk melakukan review untuk melakukan pembetulan. Ya itu kira-kira PPh pasal 21 ya, insentif PPh pasal 21 yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Selanjutnya di PMK 90 tahun 2025, insentif VPN DTP properti tahun 2026. Ya ini mungkin ada beberapa peserta webinar yang bergerak di bidang industri properti. Ya saya rasa Bapak Ibu sudah paham mungkin ya, sudah pasti ya terkait dengan insentif ini karena memang udah berlanjut dari tahun 2025 kemarin gitu ya. Nah, saya cuma memperbaharui aja, refresh apa sih yang di 2026 ini gitu, apakah ada yang berubah gitu ya. Secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang berubah ya Bapak Ibu, semuanya hampir sama gitu ya. Jadi
Insentifnya apa? Insentifnya ya PPN DTP gitu, 100% dari PPN yang terutang. Memang dibatasi dengan harga jual paling mahal itu di 2 miliar gitu ya. Lalu propertinya apa? Propertinya rumah tapak gitu ya, atau satuan rumah susun ya baru siap dihuni. Jadi emang ini harus baru ya. Jadi bukan second ya. Jadi memang rumahnya tuh harus baru dan atau rumah susunnya juga harus baru gitu. Nah terus wajib memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di aplikasi kementerian terkait. Ya ini PUPR atau BP Tapera harus bagi developer atau pengembang properti harus melaporkan dari properti tersebut supaya mendapatkan kode identitas rumah. Karena ini salah satu administrasi, salah satu syarat administrasi juga yang harus dipenuhi oleh properti gitu ya, pengembang properti gitu. Nah, harga jual maksimalnya itu di 5 miliar ya. Jadi untuk memanfaatkan PPN properti ini, PPN DTP properti ini itu harga jualnya maksimal di 5 miliar ya, walaupun yang ditanggung 100%-nya hanya sampai batas di 2 miliar. Lalu kapan berlakunya? Berlakunya dari Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah penyerahan BAST atau akad AJB atau PPJB-nya. Ya, jadi harus ada di jangka waktu tersebut dari Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Nah, siapa yang berhak? Yang berhak setiap satu orang pribadi untuk satu unit properti ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau mau beli satu orang beli 2 unit, apakah bisa ya? Mohon maaf, tunggu tahun depan lagi gitu. Mungkin tahun depan lagi bisa nih Bapak Ibu manfaatkan PPN DTP lagi ya kalau misalnya ada. Karena ini dari tahun 2023 kalau nggak salah ya sudah mulai berjalan gitu. Jadi, nah setiap tahunnya boleh kok Bapak Ibu memanfaatkan ini karena memang dibatasi satu orang pribadi untuk satu unit properti gitu ya. Dan untuk WNI atau WNA yang memenuhi syarat kepemilikan ya biasanya yang sudah punya NPWP, NIK ya yang memang sudah memenuhi syarat ya ketika melakukan penjualan atau pembelian properti tersebut gitu. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan insentif ini tidak berlaku ya. Ini Bapak Ibu perlu perhatikan karena lagi-lagi kalau misalnya ini lewat gitu ya, maka jadi tidak berlaku kan insentifnya gitu. Yang pertama adalah pembayaran pertama. Uang muka atau DP cicilan pertama dibayarkan sebelum 1 Januari 2026. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah DP duluan nih kemarin di tahun 2025 nih biasanya kan properti juga kadang suka ada promo ya di akhir tahun gitu. Nah, Bapak Ibu udah duluan nih DP gitu. Nah, ya mohon maaf jadi nggak bisa nih melakukan insentif ini gitu karena harus uang muka atau DP cicilan pertamanya ya sesudah 1 Januari 2026 atau mulai 1 Januari 2026. Terus periode penyerahannya, penyerahan BAST AJB dilakukan di luar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Kepemilikan, pembelian lebih dari satu unit oleh orang pribadi yang sama dalam periode insentif. Ya, jadi kalau Bapak Ibu beli 2 rumah, 3 rumah ya, mohon maaf juga, nggak bisa Bu. Ya, Bapak Ibu, jadi hanya satu unit, satu orang pribadi. Terus pemindah tanganan, ya. Di sini memang diatur jangka waktu Bapak Ibu nggak boleh melakukan pemindah tanganan ya. Jadi jangan eh, ngambil lovel gitu ya, ah saya manfaatkan nih beli rumahnya gitu, lalu langsung saya jual lagi gitu, nggak seperti itu mekanismenya ya. Jadi memang harus ada jangka waktu 1 tahun sejak serah terima ya, jadi nggak boleh dipindah tangankan selama jangka waktu 1 tahun. Lalu bagaimana dari sisi administrasi pengusaha kena pajaknya ya sebagai developer, ya misalnya dia gagal membuat faktur pajak sesuai ketentuan, misalnya dalam membuat faktur pajak kodenya salah, terus keterangannya salah gitu ya. Nah, faktur pajaknya jadi tidak memenuhi syarat formal, syarat material gitu, syarat pengisian faktur pajak gitu. Nah, itu yang jadi gugur juga, tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut. Lalu, developer tidak mendaftarkan BAST ya, karena tadi kan harus didaftarkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2026. Lalu developer tidak melaporkan realisasi ya, jadi tidak melaporkan realisasi melalui SPT masa PPN. Jadi sudah buat faktur tapi dia tidak lapor nih SPT masa PPN-nya. Ya, jadi insentif PPN ini juga tidak bisa diberlakukan gitu. Nah, konsekuensinya apa? Jika salah satu kondisi di atas terjadi, maka PPN terutama akan ditagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, mau nggak mau ya PPN-nya harus dibayar. Ya, tidak bisa memanfaatkan insentif PPN DTP. Oke, saya langsung ke studi kasus ya Bapak Ibu. Pembelian rumah harga dengan 2 miliar gitu ya, harga 2 miliar. Contohnya yang pertama adalah
pembelinya Ibu N, dia membeli rumah tapak ya dengan harga 2 miliar. Lalu pembayaran tunai bertahap dimulai dari Januari 2026 dengan AJB dan BST di Mei 2026. Nah, kita sortir dulu apakah memenuhi syarat untuk memanfaatkan insentif PPN DTP. Yang pertama adalah ya pembayaran pertama dimulai di tahun 2026. Betul ya, pembayaran dimulai di tahun 2026 yaitu Januari 2026. Lalu AJB dan BST terjadi dalam periode insentif. Ya, betul di Mei 2026. Harga jual tidak melebihi batas ya, harganya di 2 miliar. Ya, jadi Ibu N berhak mendapatkan insentif PPN DTP 100% ya karena sudah memenuhi syarat semuanya gitu. Nah, bagaimana dari sisi developer ya, dari sisi PTX ya yang selaku penjual properti tersebut ya, maka dia harus menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 ya karena ini ITP ditanggung pemerintah maka kode fakturnya 07 untuk setiap termin pembayaran ya jadi karena harganya 2 miliar maka semua PPN per terminnya itu merupakan PPN DTP ya jadi menggunakan kode transaksi 07 terus mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah ya ini penting ya jadi jangan sampai tidak dicantumkan keterangan tersebut ya. Jadi nanti bisa pajaknya tidak memenuhi syarat material. Terus mendaftarkan BST paling lambat 30 Juni tahun 2026. Ya karena BST ini harus didaftarkan tadi ke Kementerian PUPR atau Tapera tadi yaitu paling lambat 1 bulan setelah BST ini dilakukan atau AJB ini dilakukan ya. Jadi dari segi administrasi PT atau developer ini harus diperhatikan ya dalam membuat faktur pajak, nanti melaporkan di SPT PPN-nya dan mendaftarkan BST-nya juga. Ya, karena itu paling lambat di 1 bulan setelah BST atau AJB dilakukan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kalau harganya 3 miliar gitu ya. Nah, harganya 3 miliar nih. Kita lihat pembelinya Bapak N gitu apartemen ya dia beli apartemen ya apartemennya baru pembayaran DP 500 juta di Januari lalu sisanya via KPR ya di Februari tahun 2026 dengan BST di April tahun 2026. Nah, kita analisis BST-nya memenuhi insentif ya karena dalam periode ya. Lalu harga jualnya karena di atas 2 miliar ya namun masih di bawah 5 miliar masih tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif PPN DTP. Nah, cuman yang dapat insentif PPN DTP-nya hanya yang 2 miliar saja ya. Jadi yang 1 miliarnya itu tidak mendapatkan PPN DTP ya. Jadi harus PPN-nya dipungut penuh gitu ya. Nah, dari segi developer, maka dia akan membuka atau membuat dua faktor pajak. Yang pertama adalah 07 yang diterbitkan 500 juta untuk DP-nya, lalu untuk yang 1,5 miliar untuk KPR-nya. Nah, lalu sisanya yang 1 miliar dia akan menerbitkan kode faktur 04 ya karena tidak mendapatkan insentif PPN DTP ya. Jadi kalau Bapak Ibu bergerak ya di bidang developer dan transaksi yang seperti ini ya diperhatikan ya. Jadi diperhatikan mana yang harus mendapatkan insentif, mana yang tidak mendapatkan insentif gitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu lupa gitu, langsung membuat semuanya dikenakan kode faktur 07 gitu ya, mendapatkan insentif semua 3 miliar gitu. Nah, itu jadi salah. Ya, jadi karena ada batasan di 2 miliar. Nah, untuk mendaftarkan BST-nya paling lambat itu di tanggal 31 Mei tahun 2026. Ya, karena 1 bulan setelah BST itu dilakukan. Ya, jadi kalau BST dilakukan di April, maka BST paling lambat harus didaftarkan di 31 Mei tahun 2026. Lalu kasus 3, ya ini pembayaran DP sebelum periode insentif. Nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu sudah DP duluan nih di tahun 2025 gitu ya. Nah sedangkan insentif ini baru berlaku di tahun 2026 gitu ya. Terus BST-nya PPJB lunasnya di Agustus 2026 ya. Nah apakah dia memenuhi syarat? Ya ini kita checklist coba ya Bapak Ibu. Harga 1,2 M, 1,2 M oke ya, masih di bawah 2 M. Rumah toko baru ya, terus cicilan dimulai September tahun 2025 ya. Nah, ini sudah tidak memenuhi walaupun PPJB lunas dan BST-nya dilakukan di Agustus tahun 2026. Ya, jadi
Dengan analisis tadi, checklist tadi, ada satu nih yang tidak terpenuhi, yaitu pembayaran cicilan pertamanya di September tahun 2025. Maka Bapak RRG ini tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP. Ya, jadi memang eh, momen pembayaran pertama itu syarat mutlak tuh untuk melakukan atau memanfaatkan PPN DTP ini gitu ya. Sebenarnya kalau dia manfaatkan PPN DTP yang tahun sebelumnya tahun 2025 bisa, tapi ya BST-nya tahun 2026 gitu ya. Jadi nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus dilakukan di sepanjang tahun ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memanfaatkan PPN DTP ini ya semuanya cicilan DP BST-nya terjadi di tahun 2026. Nah, lalu studi kasus yang keempat, pembeli yang pernah menerima insentif. Ya, jadi tahun 2024, tahun 2025, si Bapak D ini membeli rumah juga, gitu ya. Jadi dia sudah membeli rumah di tahun 2024, memanfaatkan fasilitas PPN DTP. Di tahun 2025 juga dia membeli rumah. Wah, setiap tahun Bapak D ini membeli rumah gitu ya. Ini banyak juga nih uangnya kalau kayak gitu. Setiap tahun dia membeli rumah atau investasinya di properti gitu ya, Bapak Ade. Jadi memang setiap tahun dia pasti membeli rumah dan memanfaatkan insentif ini gitu. Ini bagus juga nih Bapak Ibu untuk investasi gitu ya. Lalu transaksi yang baru dia lakukan di bulan Maret tahun 2026. Nah, dia manfaatkan nih insentif yang baru di tahun 2026 ini dengan AJB dan BST di Juli tahun 2026. Nah, bagaimana? Apakah Bapak D bisa menerima insentif PPN ini? Ya, bisa Bapak Ibu ya. Jadi emang dia ketentuannya diatur ketika dia sudah memanfaatkan insentif yang di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, selama dia membeli rumah satu ya dengan satu orang pribadi gitu ya, satu orang pribadi kan tadi satu rumah gitu ya. Nah, maka dia bisa memanfaatkan insentif tersebut gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu manfaatkan di tahun 2026 ini, tahun 2027 Bapak Ibu rencana membeli rumah lagi gitu ya. Ya ditahan-tahan aja lah, jangan tahun 2026 semua beli rumahnya Bapak Ibu. Mungkin tahun 2027 nanti insentifnya masih ada gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa beli lagi tuh rumah di tahun 2027, lumayan kan insentif PPN ya 12% gitu ya untuk harga di bawah harga sampai dengan 2 miliar ya lumayan banget kan Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak D gitu ya selama tahun 2024, 2025 dan 2026 ya. Nah, karena harganya 3M gitu ya, maka developer harus membuat dua faktur lagi ya, yang 2M untuk kode 07, yang 1M untuk kode 04 gitu ya. Nah, poin-poin apa yang perlu diperhatikan ya ini bagi pembeli properti dan bagi pengembang properti gitu ya, pengembang atau PKP. Nah, bagi pembeli pastikan pembayaran atau cicilan pertamanya dilakukan setelah 1 Januari 2026 ya. Jadi pastikan kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli properti itu dilakukan setelah 1 Januari 2026. Lalu konfirmasi properti berharga maksimal 5 miliar. Ya, kalau ingin memanfaatkan fasilitas ini ya jangan beli properti yang mahal-mahal Bapak Ibu ya. Kalau misalnya beli properti 7 miliar, 8 miliar ya nggak dapat insentif ini gitu. Ya karena maksimalnya harga propertinya di 5 miliar. Pastikan AJB, PPJB, lunas, dan BST dijadwalkan antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi bilang ke propertinya ya saya ingin memanfaatkan PPN DTP ini ya berarti AJB dan PPJB atau BST-nya harus dilakukan di range di tahun 2026 ini. Terus insentif hanya berlaku untuk 1 unit per orang pada periode ini. Terus jangan pindah tangankan properti dalam 1 tahun pertama. Ya, jadi ini bagi Bapak Ibu yang selaku investor, pembeli properti atau yang ingin investasi, ya jadi 5 poin ini harus diperhatikan ketika ingin memanfaatkan PPN DTP tersebut. Ya, lalu dari segi pengembang atau PKP seperti apa? Yang pertama adalah verifikasi semua syarat properti dan pembeli ya ya propertinya seperti apa apakah baru atau tidak gitu ya ya memang syaratnya kan tadi harus baru gitu pembelinya apakah memenuhi syarat atau tidak karena kan tadi harus 1 unit per orang ya jadi pastikan nih orang tersebut yang beli ini memang dia baru memanfaatkan insentif PPN ini PPN DTP ini di tahun tersebut gitu lalu terbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 07 atau 04 kalau misalnya sudah melebihi batas 2M tadi dengan tepat ya dengan benar dalam membuat faktur pajaknya. Lalu cantumkan kode identitas rumah ya dalam keterangan wajib pajak wajib pada faktur pajak ya. Jadi
kode identitas rumah tuh yang tadi yang Bapak Ibu laporkan ke situs Kementerian PUPR atau Tapera tadi ya, untuk mendapatkan kode identitas rumah, lalu daftarkan BAST ke aplikasi PUPR atau BP Tapera sebelum batas waktu ya tadi BAST harus dilaporkan ya sebelum akhir bulan berikutnya. Jadi batas waktunya ketika sudah dilakukan BST akhir bulan berikutnya itu maksimal BST tersebut sudah harus dilaporkan ke aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapera. Lalu yang kelima, laporkan untuk terpajak dalam SPT masa PPN tepat waktu ya karena untuk laporan realisasi ini kan harus dilaporkan di SPT PPN ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga ketika membuat faktur pajak ya harus dilaporkan di SPT PPN Bapak Ibu semua gitu. Nah itu untuk poin-poin yang perlu diperhatikan untuk dari segi insentif PPN DTP ya Bapak Ibu. Jadi mekanismenya, syarat penggunaannya, mekanisme pelaporannya seperti apa, terus syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apa itu mohon diperhatikan dari segi pembeli maupun dari segi developer ya. Nah, lalu selanjutnya adalah Per 23 ya, PJ tahun 2025. Izin Bapak Ibu saya minum sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau mau minum tuh silakan. Yang mau ngopi dulu atau ngeteh silakan ya Bapak Ibu, masih panjang. Baru sampai Per 23 kita. Masih ada beberapa aturan lagi ya. Eh Oke, sebentar. Nah, Per 23 PJ 2025 ini penentuan status subjek pajak dalam negeri, SPDN dan SPLN ya. Penentuan SPDN dan SPLN. Nah, ini kalau kemarin banyak seruan apa Bapak Ibu kabur aja dulu, kan kira-kira cocok nggak nih, kabur aja dulunya. Kira-kira memenuhi nggak syarat SPLN-nya gitu ya. Nah, kenapa sih Per 23 PJ 2025 ini diperlukan gitu ya? Jadi memang semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja dan PMK 18 tahun 2021 ya Bapak Ibu, memang penentuan SPDN dan SPLN lumayan diperketat ya, lumayan diperjelas gitu ya. Nah, waktu itu diatur masih di dua peraturan, di Per 02 tahun 2009 sama di Per 43 tahun 2011. Ya, di Per 02 tahun 2009 ini terkait dengan pelakuan PPh bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Per 43 tahun 2011 ini terkait dengan penentuan SPDN dan SPLN. Nah, Per 23 PJ 2025 ini merangkum menjadi satu ya antara Per 02 2009 dan Per 43 tahun 2011 ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu belajar pengantar pajak ya, pertama kali belajar pajak nih pasti subjek pajak ingat banget nih, subjek pajak siapa gitu ya. Orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap. Lalu dibagi dua ya, ada SPDN, ada SPLN, ya kan? SPDN siapa yang memiliki kewajiban pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun luar Indonesia ya, worldwide income. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk dalam kategori SPDN gitu ya, maka eh, kewajiban pajaknya ya itu pelaporannya penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Lalu SPLN memiliki kewajiban pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja gitu ya. Ya ini balik lagi ya syaratnya ya tetap menghatikan PTKP ya Bapak Ibu ya karena belum naik ke WPDN ya kan. Kalau SPDN kan sebenarnya masih satu tingkatan di awal gitu. Kalau misalnya sudah di atas PTKP maka nanti Bapak Ibu naik ke tahap berikutnya itu WPDN ya. Nah, penentuan SPDN orang pribadi ya di Per 23 ini diatur beberapa kriteria. Jadi ada kriteria satu, 2, dan 3. Nah, pemenuhan salah satu dari ketiga ini cukup menentukan status SPDN Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria satu, oke, sudah terpenuhi gitu. Kriteria dua sudah terpenuhi, oke, kriteria tiga sudah terpenuhi, ya udah cukup salah satu saja gitu ya. Cuman memang akan dilihat dari tempat tinggal dulu, terus tes keahlian fisik sama tes niatnya seperti apa gitu. Nah, lalu dari tes tempat tinggal ya, bakal bertempat tinggal di Indonesia, memiliki tempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Nanti kita lihat rinciannya apa saja.
Lalu tes kehadiran fisik ini bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu tes niat, ini niat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dengan niat untuk bertempat tinggal. Ya, nah tempat tinggal rinciannya apa saja? Yang pertama adalah bermukim. Ya, jadi ketika seseorang masuk kategori SPDN orang pribadi gitu ya. Yang pertama adalah apakah dia memiliki tempat tinggal di Indonesia ya, apakah dia memiliki eh, tempat tinggal di Indonesia bisa milik sendiri atau juga bisa disewa ya. Atau kita lihat juga apakah dia punya pusat kegiatan utama ya, pusat kegiatan urusan pribadi, sosial, ekonomi dan atau keuangan, atau yang terakhir adalah menjalankan kebiasaan, ya aktivitas sehari-hari, kegemaran atau hobinya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat tes yang pertama adalah tempat tinggal, ya jadi dilihat dulu apakah dia bermukim, apakah dia punya pusat kegiatan utama, apakah dia menjalankan kebiasaan. Ya, nah kalau sini sudah memenuhi, ya sudah berarti dia udah masuk di kategori SPDN. Lalu yang tes kedua, kehadiran gitu ya. Kalau misalnya ini tidak memenuhi, nah kita lihat kehadirannya. 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, sifatnya bisa terus-menerus atau terputus-putus. Ya, jadi bisa juga misalnya WNA tersebut gitu ya datang ke Indonesia eh, misalnya 60 hari lah ya, 60 hari terus dia keluar lagi ya balik ke negara asalnya misalnya negara X gitu. Lalu dalam waktu 6 bulan dia balik lagi gitu ya. Terus dia tinggal lagi di Indonesia selama misalnya sudah sampai di 200 hari gitu ya. Nah, maka dijumlahkan ya yang tadi 60 hari di awal dan ditambah juga dengan yang 200 hari ketika dia balik lagi ke Indonesia gitu. Nah, walaupun itu dia sempat keluar terlebih dahulu, maka dalam jangka waktu 12 bulan ya akan dilihat gitu. Benar nggak 183 hari berada di Indonesia, lebih dari 183 hari berada di Indonesia. Ya, jadi bukan berarti dihitung terus-menerus gitu. Misalnya dia pergi gitu ya, dia datang ke Indonesia, Tuan X gitu datang ke Indonesia gitu. Terus dia pergi hilang gitu. Ya, tapi itu akan dilihat sepanjang 12 bulan ya Bapak Ibu. Jadi eh, perhatikan waktunya 12 bulan lalu bisa terus-menerus atau terputus-putus kayak tadi. Jadi kalau dia pulang pergi kayak gitu juga diperhatikan tuh berapa kali dia berada di Indonesia gitu. Nah, poin pentingnya adalah bagian dari hari dihitung penuh sebagai satu hari. Karena nanti ada contoh yang cukup unik ya Bapak Ibu perlu perhatikan. Studi kasus yang cukup unik gitu ya. Bagaimana ketika seseorang WNA datang ke Indonesia yang cuma transit, ya transit 6 jam di bandara, nah itu bisa dihitung satu hari gitu ya. Karena di per 23 ini disebut bahwa bagian dari hari dihitung penuh sebagai satu hari gitu ya. Terus yang terakhir bentuk bukti niat ya, memang sudah ada kitab kartu izin tinggal tetap, sudah ada VITAS misalnya atau ITAS, ada kontrak kerja ya kalau misalnya dari luar datang ke Indonesia terus memang ada kontrak kerja yang lebih dari 183 hari atau dokumen lainnya misalnya dokumen pemindahan keluarga ya itu bisa juga dikategorikan ke dalam bukti niat. Karena memang dulu kalau kita belajar di SPDN juga bagaimana sih menentukan niat seseorang tahu gitu ya dia tinggal mau berniat bertempat tinggal di Indonesia gitu kan kan kita nggak ada yang tahu nih niat seseorang eh, gimana gitu ya sekarang diperjelas ya ada dokumen-dokumen yang bisa membuktikan bahwa memang dia berniat untuk berniat tempat tinggal di Indonesia gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Contoh kasus A, perhitungan 183 hari. Misalnya Tuan A, WNA pengusaha furniture gitu ya. Periode 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2023, dia berada di Indonesia ya dengan total 150 hari. Lalu dia keluar dulu nih, balik lagi nih ke negaranya gitu. Nah, dia balik lagi di periode 2 di 29 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Ya, di mana jumlahnya 34 hari di Indonesia. Nah, karena ini masih dalam jangka waktu 12 bulan, ya kan? 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Masih 12 bulan ya. 12 bulan ini bukan hanya 1 Januari sampai dengan Desember ya Bapak Ibu, boleh lintas tahun, yang penting 12 bulan. Nah, kayak form DGT ya, form DGT kan boleh lintas tahun juga kan. Kemarin juga baru tuh PMK 112 baru keluar juga.
Nah, tapi kita nggak bahas di hari ini. Nanti kita ada sesi tersendiri lagi di PMK 112. Nah, di sini kita jumlahkan 150 hari ditambah 34 hari, ya, totalnya di 184 hari, lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, Tuan A menjadi SPDN karena melampaui batas 183 hari, ya, karena sudah melampaui batas 183 hari, maka Tuan A statusnya menjadi SPDN. Ya, jadi itu yang dimaksud putus-putus ya Bapak Ibu ya, putus-putus yang penting dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu ada juga di Per 23 ini terkait dengan definisi hadir dan berada. Ya, ini yang tadi saya bilang cukup menarik. Contoh kategori hadir gitu ya. Misalnya Tuan B, konsultan internasional, dia bertugas di Indonesia ya, misalnya 5 hari, terus dia pergi lagi keluar, balik lagi ke negaranya gitu, terus dia balik lagi ke Indonesia 10 hari bekerja lagi, terus dia pergi lagi keluar ya ke negaranya. Nah, terus tiba-tiba dia mau pergi ke negara X misalnya gitu ya, tapi pesawatnya harus transit di Indonesia selama 6 jam. Nah, 6 jam transit di Indonesia ini dihitung 1 hari. Ya, jadi total dia kalau kita hitung jadi 16 hari. Ya, jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan ya, misalnya saya nggak tahu di sini ada ya kayaknya nggak ada WNA ya, nggak ada WNA yang ikut di webinar hari ini. Ya, jadi memang ketika sudah datang ke Indonesia gitu, walaupun tujuannya mau ke negara lain tapi pesawatnya transit di Indonesia gitu ya, tetap dihitung 1 hari penuh gitu ya. Lalu subjek yang masuk kategori berada, kalau tadi kan hadir ya. Nah, kalau berada ini misalnya Tuan M ekspatriat gitu ya, eh, dia sebenarnya kan dari luar gitu ya, tapi dia ditugaskan di Indonesia ya di Sumatera selama 40 hari. Nah, tapi di tengahan tahun dia harus keluar balik lagi negaranya, tapi dia tetap monitor pekerjaan di Indonesia gitu. Lalu dia balik lagi ke Indonesia, tapi tugasnya pindah ke Kalimantan dengan 150 hari. Ya, jadi di awal 40 hari, terus balik lagi 150 hari, total 190 hari. Ya, ini udah lebih dari 183 hari, maka dia menjadi SPDN gitu ya. Jadi mekanisme-mekanisme ini yang perlu diperhatikan gitu ya bagi WNA yang bekerja di Indonesia ya, ketika memenuhi syarat seperti ini ya mau nggak mau jadi SPDN gitu ya. Nah, itu dari segi orang pribadi ya. Bagaimana kalau dari sisi badan gitu ya. Nah, sisi badan ada 2 kriteria. Nah, kalau salah satu sudah terpenuhi maka menjadi SPDN dalam negeri ya, jadi SPDN Indonesia gitu. Yang pertama adalah kriteria didirikan di Indonesia. Ya, badan dianggap didirikan di Indonesia jika pendirian atau pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, didaftarkan di Indonesia di dalam wilayah hukum Indonesia. Ya, ini kalau PT, CV, firma ya itu udah pasti berdasarkan perundang-undangan Indonesia ya, terus dalam wilayah hukum Indonesia dan didaftarkan di Indonesia. Nah, yang kriteria dua yang perlu diperhatikan yaitu bertempat kedudukan di Indonesia ya. Badan dianggap bertempat kedudukan di Indonesia jika memiliki tempat kedudukan sesuai akte pendirian, kantor pusat, pusat administrasi atau pusat keuangan, pusat manajemen dan pengendalian. Ya, ini saya buat sendiri di poin 3 karena ini cukup menarik ya di Per 23 tahun 2025 ini kalau Bapak Ibu baca lebih detail lagi ya. Karena hanya ada penandatanganan atau rapat atau sidang lah gitu ya misalnya atau meeting lah perusahaan dari luar gitu tapi dia menentukan hal-hal yang krusial di Indonesia gitu ya itu bisa menjadi SPDN ya contohnya seperti ini ya jadi saya fokus yang di sini Bapak Ibu karena ini lumayan sangat krusial gitu ya. Definisi badan dianggap memiliki pusat manajemen dan pengendalian di Indonesia apabila kebijakan dan atau keputusan strategis mengenai investasi dan atau kegiatan operasionalnya dibuat di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan di luar gitu ya, dia membuat kebijakan atau keputusan strategisnya di Indonesia, itu bisa menjadi pusat manajemen dan pengendalian ya. Kalau sudah memenuhi syarat ini, maka bisa jadi kategori SPDN ya. Nah, di Per 23 itu disebutin jenis-jenis keputusan strategisnya seperti apa ya. Ada penentuan pengalihan saham, terus ada penunjukan atau pemberhentian pengurus atau pegawai yang memang punya kuasa untuk melakukan operasional di perusahaannya, lalu penentuan pengalihan atau pemanfaatan harta yang bersifat strategis, lalu pengawasan dan pengendalian atas pembagian dividen. Ya, ini contoh kasusnya. Ya, misalnya
ada perusahaan di luar Ako namanya, misalnya Eko didirikan di negara A. Nah, sebenarnya dia misalnya didirikan dari tahun 2020 lah, taruh ya, 2020, 2021 gitu. Nah, di tahun 2022 ya, dari 12 rapat Dewan Direksi, ada 6 rapat gitu ya, ada 6 dari 12 rapat itu diadakan di Indonesia. Nih, dari 6 itu, ada beberapa yang masuk di kategori keputusan strategis atau kebijakan yang memang dibuat di Indonesia. Ya, yang pertama adalah keputusan pengalihan saham kepada baru. Ya, nah itu karena masuk dalam keputusan strategis, ya, maka itu masuk di kategori pusat manajemen atau pengendalian. Lalu pengalian hak atas algoritma inti, ya ini misalnya perusahaannya bergerak di bidang software gitu ya, dan dia menjual hak atau eh, algoritma inti dari aset yang mereka miliki gitu ya. Nah, pengalian hak ini dilakukan di Indonesia juga ya di bulan Agustus tahun 2022. Ya, maka masuk di kategori penentuan pengalian atau pemanfaatan harta yang bersifat strategis. Ya, jadi yang pertama masuk ke poin ini, pengalian saham, yang kedua masuk ke pengalian atau pemanfaatan harta. Nah, yang ketiga, ada penunjukan Chief Operating Officer atau CFO baru untuk wilayah Asia yang terjadi di Indonesia. Ya, ini adalah penunjukan atau pemberhentian pengurus, ya kan? Nah, 3 poin ini ya, ini dilakukan di Indonesia di tahun 2022. Maka kalau kita lihat ke kriteria 2, ya, dia memiliki pusat manajemen dan pengendalian di Indonesia. Nah, maka aku bisa menjadi SPDN di tahun 2022 ketika memang keputusan manajemen atau pengendaliannya dibuat di Indonesia. Ya, jadi hati-hati ketika ada perusahaan ya di luar negeri gitu ya yang mau membuat keputusan atau kebijakan strategis di Indonesia gitu ya. Perhatikan juga apakah memang masuk dalam keputusan strategis yang diatur di Per 23 gitu. Kalau misalnya masuk ya hati-hati berarti bisa ditunjuk sebagai SPDN gitu ya, masuk kategori SPDN ya. Ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, lalu ini yang menarik Bapak Ibu yang tadi saya singgung di awal ya, yang mau kabur aja dulu gitu ya, alur penentuan status PLN bagi WNI di luar negeri. Nah, ini bagaimana kita kalau misalnya di luar negeri mau statusnya menjadi SPLN. Karena kalau SPDN udah penghasilan di Indonesia dikenain, ya penghasilan di luar negeri kenain pajak gitu kan. Nah, maunya SPLN aja nih, biar penghasilan dari luar negeri saja yang dikenakan gitu. Yang pertama adalah memang WNI dianggap SPLN jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan memenuhi serangkaian persyaratan yang ketat. Ya, beda dengan tadi SPDN, bagaimana seorang menjadi SPDN ya Bapak Ibu ya, itu syaratnya umum banget gitu ya, nggak seketat ini gitu. Nah, tapi kalau WNI sebagai SPLN gitu ya, syaratnya cukup ketat Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tempat tinggal ya, bertempat tinggal permanen di Indonesia, bukan persinggahan. Lalu pusat kegiatan utama memiliki pusat kegiatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia. Kebiasaan memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Status pajak asing menjadi subjek pajak dalam negeri negara tersebut atau yurisdiksi lain. Lalu yang kelima adalah persyaratan lain, menyelesaikan kewajiban pajak ke Indonesia dan mendapatkan surat keterangan dari DJP. Ya, nah pemenuhan 1 sampai poin 3 ini berjenjang atau hierarki. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara menentukannya. Nah, ini seperti ini. Lakukan langkah uji pertama terlebih dahulu. Ya, uji tempat tinggal. Apakah WNI hanya memiliki tempat tinggal permanen di luar negeri atau tidak di Indonesia dan tidak di Indonesia? Kalau misalnya iya, dia hanya punya tempat tinggal di luar negeri, maka dia sudah memenuhi syarat ya. Jadi langkah pertama itu sudah memenuhi. Nah, kalau misalnya tidak atau punya di kedua negara, kita lihat langkah kedua, uji pusat kegiatan utama. Apakah WNI hanya memiliki pusat kegiatan utama di luar negeri? Ya. Nah, kalau misalnya dia hanya punya pusat kegiatan utama di luar negeri, ya maka jawabannya ya, maka dia sudah memenuhi syarat. Tapi kalau tidak punya di Indonesia juga, maka kita lanjut ke langkah ketiga. Apakah WNI lebih banyak menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia? Kalau misalnya ya, maka dia sudah memenuhi syarat. Kalau tidak, maka tidak memenuhi syarat menjadi SPLN.
Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan langkah-langkah tersebut ya, Bapak Ibu bisa nilai ya, ketika Bapak Ibu berada di luar negeri gitu, eh, kira-kira memenuhi nggak syarat-syarat ini untuk ditentukan sebagai SPLN ya. Kalau misalnya tiga syarat ini tidak terpenuhi ya sudah, berarti Bapak Ibu nggak bisa menjadi SPLN. Tapi kalau misalnya terpenuhi ya salah satu aja gitu ya, maka Bapak Ibu bisa menjadi SPLN gitu ya. Jadi eh, mengikuti alur pengujian prioritas ya, jika satu level sudah memberikan hasil definitif maka pengujian berhenti gitu ya. Ini saya kasih contoh, misalnya Tuan D ya, WNI bekerja di negara X, menyewa apartemen di sana bersama istri, pulang ke Indonesia setiap 3 bulan selama 1 minggu, tinggal di rumah pribadi dan memantau bisnis ya. Yang pertama adalah kita uji dari tempat tinggal. Nah, di negara X dia punya apartemen, ya punya sewa apartemen. Tapi di Indonesia dia punya rumah pribadi. Ya, jadi ada di kedua negara ya, maka tidak definitif. Maka kita lanjut ke langkah kedua. Pusat kegiatan utama di negara X dia ada pekerjaan, terus istri juga di sana, tapi di Indonesia dia punya bisnis rental mobil, anak dan orang tua. Ya, maka tidak definitif lagi. Maka kita lanjut langkah ketiga. Ya, uji tempat menjalankan kebiasaan. Nah, Tuan dia menghabiskan waktu lebih banyak di negara X, 337 hari dibandingkan di Indonesia yaitu 28 hari. Ya, maka langkah ketiga ini sudah memenuhi atau definitif ya. Nah, Tuan dia memenuhi kriteria sebagai SPLN ya. Nah, seharusnya selanjutnya adalah Tuan D harus memenuhi persyaratan wajib lainnya. Jadi ketika sudah melakukan uji berjenjang tersebut gitu ya. Nah, persyaratan apa yang harus dilakukan? Persyaratan apa lagi yang harus dipenuhi oleh si Tuan D? Yang pertama adalah yaitu terkait dengan taruh dulu. Eh, Pembuktian atau SKD ya, surat keterangan domisili atau dokumen setara dari otoritas pajak negara lainnya, ini menyatakan bahwa si Tuan D memang merupakan wajib pajak dari negara tersebut gitu ya, di mana SKD tersebut harus dalam bahasa Inggris, mencantumkan nama, tanggal terbit, periode berlaku, dan ditandatangani pejabat berwenang. Ya, jadi kalau sudah ada SKD tersebut gitu ya, nanti si Tuan D maka harus melakukan permohonan ya, pengajuan ke DJP gitu ya, untuk mendapatkan surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Ya, jadi dia akan mendapatkan surat keterangan WNI yang memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, persyaratnya telah menyelesaikan seluruh kewajiban pajak selama menjadi SPDN. Jadi Tuan D juga akan diuji nih, apakah masih ada tunggakan kewajiban perpajakan atau tidak gitu. Kalau misalnya sudah dilunasi semua, maka nanti akan keluar surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Ya, nah, eh, kapan validitas SKD ini bisa berlaku ya, Bapak Ibu ya? Ketika si tuan dia tadi mendapatkan SKD gitu ya, kan ada periode berlakunya tuh ya. Misalnya berlakunya sampai dengan 31 Desember 2024. Maka dia harus melakukan permohonan status SPLN tadi ke DJP paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya SKD tersebut gitu ya, berakhirnya periode atau masa SKD tersebut gitu. Nah, kalau misalnya di 31 Desember maka dia terakhir paling lama dia harus melakukan permohonan di 30 Juni tahun 2025. Ya, kalau misalnya kayak kasus Tuan F nih akhirnya di 14 April gitu, maka dia paling lambat melakukan permohonan di 14 Oktober tahun 2024. Ya, jadi yang perlu diingat adalah paling lama 6 bulan aja dari setelah SKD tersebut berakhir. Nah, bagaimana kalau ternyata di SKD-nya tidak mencantumkan periode berlaku gitu ya kan, ada beberapa SKD memang tidak mencantumkan periode berlaku, maka kita lihat dari SKD diterbitkan. Ya, jadi dari SKD diterbitkan di tanggal 15 September. Nah, 6 bulannya berapa sampai dengan 15 Maret. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada tanggal berlakunya, kita ambil dari kapan tanggal SKD tersebut diterbitkan, gitu. Lalu eh, ada aturan khusus bagaimana kalau ternyata ada benturan ketentuan domestik dan P3B gitu ya. Ya, maka kita akan balik lagi ke P3B ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada benturan dalam penentuan status SPDN antara peraturan domestik yaitu Per 23 dengan P3B, maka kita akan menggunakan tiebreaker rule yang berlaku di P3B antara Indonesia dengan negara mitra tersebut gitu.
Nah, ini kalau saya boleh summarize atau saya rangkum ya dengan bagaimana aturan yang dulu dan sekarang ya, eh, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang di bold ya Bapak Ibu. Ini contohnya pendekatan penentuan subjek pajak OP gitu ya, orang pribadi. Sekarang lebih komprehensif dan berbasis fakta dan keadaan sebenarnya, substance over from gitu ya. Kriteria 183 hari ya, diperjelas dihitung dalam 12 bulan, terputus-putus atau tidak gitu ya. Bagian hari dihitung 1 hari penuh. Terus makna bertempat tinggal. Sekarang dirinci tempat tinggal harus dikuasai, pusat kegiatan utama seperti apa, kebiasaan atau kegiatan sehari-hari seperti apa. Lalu niat, ya kalau dulu tidak diatur eksplisit gitu kan, bagaimana cara membuktikan niat seseorang. Nah sekarang dipertegas dengan bukti administratif. Misalnya ada kitab, ada ITAS, ada kontrak kerja kayak gitu. Lalu WNI di luar negeri, ya, ini bisa melakukan pendekatan berjenjang, ya. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjadi SPLN, mulai dari tempat tinggal, pusat kegiatan utama, kebiasaan, dan status pajak luar negeri. Lalu status subjek pajak luar negeri WNI, gitu ya. Sekarang lebih tegas dan wajib surat keterangan WNI memenuhi syarat SPLN. Jadi memang akhirnya adalah Bapak Ibu harus punya surat keterangan WNI memenuhi syarat SPLN dari DJP gitu. Ya, dan lain-lain mungkin yang perlu dipertegas lagi ini adalah nih badan tempat kedudukan ya Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu highlight juga terkait dengan konsep pusat manajemen dan pengendalian efektif manajemen ya, tadi beberapa keputusan-keputusan yang bersifat kebijakan atau strategis perlu diperhatikan gitu ya. Nah, bagaimana implikasi Per 23 ini ke Bapak Ibu semua gitu ya? Kalau misalnya dari sisi WNI yang bekerja atau tinggal di luar negeri, itu tidak otomatis menjadi SPLN hanya karena lama tinggal ya. Jadi bukan berarti kalau dia lebih dari 183 hari tinggal di luar negeri langsung menjadi SPLN ya Bapak Ibu. Harus memenuhi syarat-syarat yang tadi. Lalu resiko tetap diperlakukan sebagai SPDN. Bagaimana jika masih memiliki hunian? Ya, jadi kalau di Indonesia masih punya tempat tinggal, lalu pusat kegiatan juga masih kuat di Indonesia, lalu tidak memiliki bukti domisili pajak luar negeri yang tadi SKD, maka dia tetap menjadi SPDN. Terus perlu perencanaan exit tax dan dokumentasi sejak awal penugasan ya. Kalau misalnya ditugaskan di luar negeri ya perlu dokumen-dokumen apa atau perencanaan-perencanaan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Lalu bagi WNI di Indonesia, ya ini perlu diperhatikan ketika melakukan kunjungan berulang plus aktivitas substantif, ya berpotensi menjadi SPDN meski tanpa menetap formal, ya. Lalu pemberi kerja atau perusahaan pengguna jasa harus mewaspadai resiko salah peraturan PPh, ya. Jadi Bapak Ibu sebagai pemberi kerja misalnya juga harus tahu nih WNA tersebut sudah masuk kategori SPDN atau masih SPLN, gitu ya. Karena kan perlakuan perpajakannya akan berbeda. Lalu bagi grup usaha atau investor, risiko SPDN bagi holding di luar negeri jika keputusan strategis dibuat di Indonesia, ya ini tadi ada pusat manajemen itu hati-hati ya Bapak Ibu ketika mengambil keputusan strategis yang dilakukan di Indonesia ya karena nanti bisa jadi menjadi SPDN terus akhirnya timbul potensi sengketa pastikan price of effective manajemennya di mana nih gitu. Lalu bagi pemeriksaan dan sengketa pajak DJP memang jadi memiliki basis normatif yang lebih kuat untuk menguji fakta ekonomi ya substansinya seperti apa gitu. Eh, WNI tersebut di luar negeri seperti apa, WNA di Indonesia ini seperti apa gitu ya, karena beberapa substance atau fakta-fakta ekonomi diatur lebih detail di Per 23 ini. Lalu beban pembuktian wajib pajak meningkat ya, terutama memang untuk yang klaim SPLN. Ya, jadi kalau misalnya bagi Bapak Ibu WNI yang bekerja di luar negeri ya, pembuktian untuk menjadi SPLN-nya cukup sangat berat ya. Jadi memang karena spesifik banget tadi apa ketentuannya. Gitu. Itu untuk Per 23 ya Bapak Ibu implikasi yang bisa terjadi ke Bapak Ibu semua bagi dari segi WNI, WNA, pemberi kerja, investor maupun pemeriksaan atau sengketa pajak. Nah, selanjutnya di PMK 114 tahun 2025 terkait dengan panduan baru perpajakan untuk sumbangan, hibah, dan zakat ya. Jadi ini sebenarnya eh, hanya penggabungan sih sebenarnya Bapak Ibu yang menyederhanakan regulasi filantropi. Jadi kalau dulu memang ada beberapa aturan ya mulai dari PMK 254, terus PMK 76, PMK 245, PMK 90, ada 4 PMK bahkan ya. Itu digabungkan menjadi satu di 114 tahun 2025 ini. Ya, jadi untuk zakat, sumbangan,
hibah gitu ya, itu menjadi satu di sini semua. Nah, eh, kalau identik terkait dengan sumbangan, hibah kayak gitu, biasanya Bapak Ibu akan ditanya terkait dari sisi pemberi dan penerima ya. Jadi eh, dua pihak ini pasti bagaimana sih aspek perpajakannya gitu ya, dari sisi pemberi, kapan sumbangan dapat menjadi pengurang pajak, dari segi penerima kapan sumbangan dikecualikan dari objek pajak ya. Mungkin kita bahas dari segi pemberi dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari segi pemberi memang prinsipnya adalah sumbangan tidak dapat dikurangkan kecuali ya bencana nasional, litbang, pendidikan, olahraga, infrastruktur sosial. Nah, itu boleh dikurangkan ya. Sumbangan itu boleh dikurangkan ketika sumbangan masuk di kategori yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu untuk zakat dan keagamaan ya memang yang wajib diberikan kepada badan yang telah ditunjuk ya oleh Kementerian Keuangan. Ada beberapa badan amil zakat yang memang tunjuk dan aturannya juga ada penunjukannya ya, beberapa agama yang lain pun sama ya Bapak Ibu ya, terkait dengan sumbangan wajib keagamaannya itu juga ditunjuk ya untuk zakat dan sumbangan wajibnya gitu, sumbangan keagamaan wajibnya gitu. Nah, itu boleh sebagai pengurang gitu ya. Konsepnya seperti itu sebenarnya kalau dari sumbangan ya, zakat maupun sumbangan wajib keagamaan. Lalu bagaimana syarat agar sumbangan dapat dikurangkan? Misalnya tadi sudah memenuhi syarat, sumbangan merupakan bencana nasional gitu, atau sumbangan merupakan litbang, atau sumbangan merupakan sumbangan pendidikan gitu ya. Nah, apakah ada syarat yang harus dipenuhi ya gitu. Nah, emang ada syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu, di sini diatur di PMK tersebut gitu. Yang pertama adalah harus memiliki laba fiskal tahun lalu. Jadi eh, tahun misalnya tahun 2026 ya, tahun 2026 ini Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan gitu. Nah, dilihat di tahun 2025 apakah profit atau tidak gitu ya, mempunyai laba fiskal atau tidak gitu. Karena memang diatur di PMK ini batasannya tuh di 5%, maksimal di 5% untuk batasan memberikan sumbangan. Nah, kalau lebih dari 5% dari profit tahun lalu, penghasilan neto tahun lalu, ya maka itu akan dilakukan koreksi. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 5%. Lalu yang kedua adalah tidak menyebabkan rugi fiskal tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sumbangan tahun 2026, ya akan dites gara-gara sumbangan ini Bapak Ibu laba ruginya jadi rugi nggak gitu ya. Kalau misalnya ternyata menjadi rugi, maka akan dilakukan koreksi gitu ya. Nah, jadi dua tadi ya yang harus diperhatikan, lalu didukung bukti yang sah. Jadi kalau ketika melakukan sumbangan, Bapak Ibu harus punya bukti yang sah, terus penerimanya juga harus memiliki NPWP. Ya, jadi empat syarat itu yang harus dipenuhi agar sumbangan dapat dikurangkan. Ya, kalau misalnya salah satu tidak dipenuhi, ya maka akan dilakukan koreksi gitu ya. Tadi misalnya lebih dari 5% dari profit tahun sebelumnya gitu, atau eh, menyebabkan rugi di tahun berjalan gitu ya, itu akan dikoreksi gitu. Nah, lalu berapa batas maksimalnya? Ya tadi karena ada batas maksimal 5%, otomatis ya nggak boleh lebih dari 5% dari profit tahun sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya lebih, ya Bapak Ibu nggak bisa melakukan pengurangan sumbangan tersebut gitu ya. Nah, biasanya sih selisihnya aja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya taruhlah 6-7% gitu ya, maka selisihnya 1 atau 2%-nya yang akan dikoreksi ya. Tapi kalau 5%-nya memenuhi syarat, ya itu tetap bisa dikurangkan gitu. Lalu kalau untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib gitu ya, itu bisa dikurangkan ketika memang diberikan ke lembaga yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan zakat atau eh, menunaikan zakat atau melakukan sumbangan keagamaan kewajiban, itu bisa dikurangkan sebagai pengurangan. Lalu bagaimana perlakuan PPh atas pengalihan aset yang disumbangkan? Nah, ada juga yang menyumbangkan berupa aset ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya keuntungan atas pengalihan harta gitu ya, pengalihan harta atas objek PPh bagi pihak pemberi itu dikenakan PPh ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada selisih keuntungan di situ akan dikenakan PPh. Nah, kecuali memang diserahkan kepada keluarga sedarah gitu ya, terus badan keagamaan, badan sosial, yayasan, koperasi atau UMKM kecil gitu ya, yang memang tidak ada dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ya, usaha manajemen. Nah, itu boleh tidak dikenakan PPh. Tapi kalau misalnya eh, diserahkan atau sumbangannya diberikan
tidak memenuhi hal tersebut, ya maka selisih keuntungannya memang itu akan dikenakan PPh. Lalu dari segi penerima gitu ya, kapan sumbangan dikecualikan dari objek pajak? Ya, sumbangan dikecualikan dari objek pajak ketika memang sumbangan tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan atau pemilikan antara para pihak. Ya. Jadi memang tidak ada keterkaitan antara para pihak yang memberikan sumbangan tersebut gitu ya. Kalaupun memang ada, boleh ketika memang tadi ke badan sosial atau badan keagamaan gitu ya. Penerimanya merupakan itu. Lalu apa kewajiban administrasinya? Ya, kewajiban administrasinya memang ketika penerima menerima sumbangan gitu ya, maka harus memberikan bukti tanda terima gitu ya, penerimaan yang sah gitu bahwa memang menerima sumbangan dari pemberi sumbangannya. Lalu dia harus melaporkan juga ke DJP gitu ya untuk pelaporan berapa sih yang diterima gitu. Misalnya untuk bencana nasional itu ada kewajiban pelaporan triwulan, terus kalau misalnya untuk litbang atau pendidikan itu tahunan biasanya, lalu untuk zakat atau sumbangan kewajiban agama tuh biasanya eh, tahunan juga, tapi ada batas waktunya 14 hari setelah tahun berakhir gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya, karena di sini diatur ketentuan administrasinya seperti itu. Nah, kalau tidak melaporkan, sanksinya apa gitu ya? Ya, sanksinya bisa dilakukan pemeriksaan gitu ya, atau bisa tidak diakui sebagai sumbangan gitu, atau sumbangan tersebut bisa menjadi objek pajak gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari segi pihak pemberi maupun dari segi pihak penerima. Nah, kapan berlakunya peraturan ini? Per 31 Desember 2025 kemarin ya Bapak Ibu. Lalu eh, ketentuan peralihan utama di PMK ini adalah penyusutan aset hibah lama, biaya penyusutan atau aset hibah atau sumbangan yang diterima sebelum PMK ini berlaku itu tidak dapat lagi dibebankan sejak PMK ini berlaku. Oh ya, di PMK ini yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan aset berupa hibah atau sumbangan tersebut tidak dapat disusutkan ya, atau tidak dapat diamortisasi ya. Jadi memang di PMK ini dijelaskan ya bahwa ketika mendapatkan aset sumbangan berupa aset gitu ya, maka aset tersebut tidak dapat dibebankan atau diamortisasi ya, atau disusutkan gitu. Lalu untuk daftar penerima zakat itu diatur ya di ketentuannya. Bapak Ibu bisa lihat ya mana saja yang memang masuk kategori yang memang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, PMK ini secara tegas juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa peraturan sebelumnya untuk menciptakan satu sumber hukum tunggal ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan poin-poin yang perlu diperhatikan dari segi pemberi maupun penerima? Ya, kalau dari segi pemberi, pastikan jenis sumbangan termasuk yang dapat dikurangkan. Ya, yang tadi bencana nasional, litbang, pendidikan, ya, itu memang masuk ke kategori itu. Terus hitung batasnya 5% dari laba neto fiskal tahun sebelumnya. Jadi batasnya memang itu dibatasi maksimal 5%. Pastikan sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal tahun ini. Terus verifikasi bahwa penerima memiliki NPWP dan terdaftar atau sah. Terus minta atau simpan bukti penerimaan yang sah dari penerima, waspadai potensi PP atas keuntungan pengalihan aset. Ya, jadi dari segi pemberi, checklist-checklist ini Bapak Ibu perlu perhatikan ketika melakukan sumbangan ataupun zakat atau sumbangan wajib keagamaan. Lalu dari segi penerima itu harus menerbitkan tadi bukti penerimaan yang sah dan lengkap sesuai format. Lalu catat perolehan aset sumbangan sesuai dengan nilai buku atau perolehan pemberian. Laporkan rekapitulasi penerimaan ke DJP sesuai dengan jadwal, karena tadi ada yang triwulan, ada juga yang tahunan. Lalu pahami konsekuensi jika tidak melapor, ya karena kalau misalnya tidak ada pelaporan, maka bisa jadi ada pemeriksaan atau mungkin pencabutan dari eh, daftarnya misalnya badan sosial ataupun badan keagamaan tersebut gitu. Lalu ingat penyusutan atas aset sumbangan tidak dapat dibiarkan. Ya, jadi untuk penyusutan aset sumbangan tadi ditegaskan bahwa tidak bisa disusutkan atau diamortisasi. Ya, itu poin-poin terkait dengan PMK 114 yaitu terkait dengan sumbangan gitu ya. Ini kita masuk di peraturan terakhir yang di PMK 111 terkait dengan pengawasan kepatuhan wajib pajak ya. PMK 111 tahun 2025. Nah, ini yang Bapak Ibu tunggu pasti semua nih SP2DK. Masih yang diatur di PMK terbaru ini ya kira-kira makin ketatkah atau makin bikin gelisah wajib pajak atau seperti apa ya.
Coba kita bandingkan dengan peraturan sebelumnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi PMK 111 ini sebelumnya memang diatur di SE ya, SE 5 tahun 2022 ya, di mana SE itu sifatnya internal IJP ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah menjadi PMK di mana mengikat publik dan lebih kuat nih bagi sisi DJP juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika mengeluarkan SP2DK ya pasti DJP akan merefer ke PMK ini gitu. Nah, ini karena berlaku di 1 Januari 2026 ya, jadi SP2DK yang keluar di sebelum 1 Januari 2026 harusnya masih menggunakan ketentuan yang lama ya Bapak Ibu. Nah, ketika sekarang nih kalau Bapak Ibu mendapatkan SP2DK ini sudah menggunakan eh, ketentuan yang terbaru ini, PMK 111 ini. Lalu ruang lingkupnya, kalau di SE 5 tahun 2022 memang hanya WP yang terdaftar. Kalau di PMK 111 ini ada tiga kategori yaitu WP terdaftar, WP belum terdaftar, dan wilayah. Ya, jadi apakah ini bagian dari ekstensifikasi DJP juga ya yang akan dilakukan ya. Jadi memang bukan hanya berburu di kebun binatang sendiri ya, tapi bisa berburu di hutan nih kalau kayak gini. Ya sebenarnya baik juga sih. Jadi WP-WP yang sebenarnya sudah patuh gitu ya, sudah taat membayar pajak dengan sesuai gitu. Ya nggak dikejar-kejar lagi gitu. Yang dikejar pasti yang belum terdaftar. Ya semoga bisa dimaksimalkan yang pengawasan yang belum terdaftarnya, karena yang sudah terdaftar biasanya udah rajin bayar pajak gitu, udah besar ya Bapak Ibu ya, tetap aja diberikan SP2DK gitu kan ya kan jadi males gitu ya. Nah, semoga dengan adanya implementasi ini atau aturan ini keluar ya WP belum terdaftar bisa tersasit dengan baik gitu ya. Lalu penyampaian SP2DK dulu pos kurir secara langsung. Nah, kalau sekarang karena ada konteks ya Bapak Ibu SP2DK jadi bisa masuk nih ke akun konteks Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada SP2DK Bapak Ibu bisa cek melalui konteks juga email, fax email, pos atau langsung ya. Jadi pos atau email atau langsung tuh masih dijalankan juga. Nah, Vaximal nih, saya nggak tahu nih sekarang masih ada nggak yang menerapkan Vaximal gitu ya. Kayaknya udah jarang juga. Lalu jangka waktu tanggapan 14 hari kalender ya kalau dulu di SE 5 tahun 2022. Nah, kalau sekarang ada kabar baiknya dapat diperpanjang 7 hari ya Bapak Ibu, jadi 14 hari plus dapat diperpanjang 7 hari ya. Nah, cuman memang yang perlu digarisbawahi ini ya adalah 14 hari ini 14 hari bukan 14 hari kerja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat SP2DK di mana ada Sabtu Minggu cuti bersama tanggal merah, wah kepotong banyak tuh Bapak Ibu. Jadi memang perlu diperhatikan ya jangka waktu ini. Saya nggak tahu nanti implementasinya apakah memang eh, sesuai dengan PMK, karena praktiknya pun kemarin ya 14 hari kalender pun masih bisa kita negosiasi dengan memang kita selama wajib pajaknya proaktif ya masih bisa diperpanjang gitu. Jadi kalau seharusnya sih di PMK ini masih bisa ketika memang wajib pajaknya proaktif gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 poin SPODK gitu ya mau nanggapin dua dulu gitu atau tiga dulu gitu. Jadi nggak langsung 10 poinnya harus ditanggapi dalam waktu 21 hari misalnya gitu. Terus pembahasan kalau dulu hanya tatap muka atau audio visual, nah kalau sekarang bisa luring daring video conference dengan prosedur detail ya. Jadi bisa pembahasan secara Zoom juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembahasan nggak harus datang ke KPP, jadi bisa melakukan pembahasan melalui video conference. Lalu di PMK 111 ini ada surat imbauan dan surat teguran juga ya. Jadi nanti kita bahas juga bedanya apa sih SP2DK, surat imbauan, dan surat teguran ya, karena semuanya terintegrasi dalam PMK ini, terus prosedurnya juga diperjelas di PMK 111 ini, lalu surat teguran itu merupakan memang bagian dari integral berupa pengawasan gitu ya, yang dilakukan oleh KPP atau DJP gitu. Nah ini sekilas ya bandingannya dengan peraturan sebelumnya Bapak Ibu. Lalu ada tiga pilar ruang lingkup pengawasan ya tadi dijelaskan di awal bahwa yang pertama adalah pengawasan wajib pajak terdaftar. Ya, pengawasan wajib pajak terdaftar ini berarti pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP ya mencakup pemenuhan kewajiban pelaporannya, SPT, tempat usaha, pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pembukuan. Lalu ada pengawasan wajib pajak belum terdaftar, pengawasan terhadap subjek pajak yang terindikasi telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ya, jadi memang kalau dulu kan ada NPWP secara jabatan ya Bapak Ibu atau PKP secara jabatan juga gitu. Nah, kalau sekarang kemungkinan prosedurnya akan dilakukan
SP2DK dulu gitu terkait dengan NPWP wajib pajak yang belum terdaftar gitu. Lalu yang ketiga pengawasan wilayah, ya ini akan dilihat dari kewilayahannya, apakah aktivitas ekonominya seperti apa, terus identifikasi potensi WP di setiap wilayah kerja KPP untuk menambah dan memutakhirkan basis data perpajakan di setiap KPP-nya ya. Jadi kalau sekarang kan ada Google Street kayak gitu ya, bisa menggunakan geotagging untuk melihat sebenarnya ini aktivitas ekonomi di wilayah tersebut seperti apa gitu. Atau mungkin ada toko-toko yang dilihat oh ini ramai gitu, dilihat apakah sudah terdaftar NPWP-nya atau belum gitu. Nah, itu bisa dilakukan pengawasan wilayah di kategori tersebut gitu. Nah, bentuk kegiatan atau instrumen dalam pengawasan ya. Jadi ada beberapa instrumen proses pengawasan yang dilakukan oleh ZP. Yang pertama adalah meminta penjelasan ya, dengan menerbitkan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP2DK. Lalu melakukan pembahasan ya, mengadakan pertemuan secara luring atau daring untuk membahas data dan tanggapan WP. Ya ketika dapat SP2DK terus WP menanggapi, maka akan dilakukan pembahasan lalu mengundang wajib pajak gitu ya, wajib untuk hadir ke kantor DJP. Nah, kalau misalnya perlu dilakukan visit, misalnya wajib pajak tidak ada respon gitu, maka akan dilakukan visit atau mendatangi tempat tinggal, usaha atau lokasi lain yang relevan ya dengan wajib pajak tersebut. Atau tadi ada surat himbauan kan, bisa menyampaikan surat himbauan untuk pemenuhan kewajiban tertentu, misalnya SPT-nya belum dilaporkan kayak gitu atau SPT-nya sudah dilaporkan namun ada yang salah. Nah, itu ada surat himbauan untuk melakukan pembetulan. Lalu memberikan teguran atau surat teguran, memberikan surat teguran misalnya untuk keterlambatan lapor SPT, lalu mengumpulkan data ekonomi ini yang terkait dengan pengawasan wilayah ya, aktivitas dalam rangka pengawasan wilayah. Nah, yang terakhir ini adalah meminta dokumen lain, termasuk dokumen penentuan harga transfer. Ya, jadi ini adalah instrumen dari KPP atau DJP untuk melakukan pengawasan ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang nggak ada data internal ya. Jadi memang kalau kemarin ramai saya juga sempat kaget gitu ya SP2DK keluar kok kayak pemeriksaan gitu. Bahkan data internal diminta oleh AR gitu kan. Nah, harusnya kan pengawasan ini dari pihak ketiga atau dari misalnya pelaporan yang telah dilakukan gitu ya. Nggak perlu sampai kecil segala pembuktian-pembuktian dokumen seperti itu ya sedalam itu. Karena itu udah masuk di ranah pemeriksaan seharusnya gitu. Nah, tapi memang di PMK 111 juga nggak ditampilkan sih terkait dengan data-data internal yang dimiliki oleh wajib pajak gitu ya. Jadi yang hanya masuk di sini hanya dokumen penentuan harga transfer pricing ya. Jadi emang kalau ini kan memang harus tersedia ya Bapak Ibu ketika menyampaikan SPT tahunan juga kita memberikan notifikasi bahwa kita sudah membuat TPDoc gitu kan ya. Nah, bagaimana alur pengawasan untuk wajib pajak terdaftar? Ya, yang pertama adalah menerbitkan SP2DK tadi bisa melalui akun wajib pajak ya, Cortex, terus email, terus pos, atau bisa langsung juga. Nah, ini terkait dengan pemberian SP2DK ini adalah penentuan kapan start SP2DK ini berjalan gitu ya. Jadi, kalau misalnya akun Cortex gitu, berarti pada saat Bapak Ibu menerima SP2DK di akun Cortex tersebut, nah itu udah dihitung untuk argonya sudah berjalan gitu ya. Nah, kalau secara langsung ya berarti ketika menerima secara langsung SP2DK-nya baru harganya berjalan. Ya, seperti itu. Lalu WP dikasih waktu untuk memberikan tanggapan selama 14 hari ya dengan ketentuan yang terbaru bisa diperpanjang ya diperpanjang waktu tanggapan satu kali selama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis sebelum batas waktu 14 hari berakhir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperpanjang SP2DK-nya ya itu kasih tahu dulu pemberitahuan tertulis sebelum 14 harinya berakhir ya Bapak Ibu, jangan sudah berakhir dulu baru Bapak Ibu melakukan pemberitahuan gitu. Lalu kalau misalnya sudah diberikan tanggapan gitu ya, sudah diberikan tanggapan, maka DJP akan melakukan penilaian, ya akan melakukan penilaian dari tanggapan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tidak memberikan tanggapan atau terlambat, DJP akan mengundang, ya tadi kan melakukan undangan atau langsung kunjungan ke lokasi wajib pajak atau visit gitu ya. Nah, kalau misalnya tanggapannya setelah diteliti pun tidak sesuai gitu ya, masih ada yang perlu diklarifikasi, maka DJP akan melakukan pembahasan ya melakukan memberikan undangan gitu atau mungkin juga bisa melakukan kunjungan. Ya dari situ nanti akan keluar hasil penelitian tanggapan. Kalau misalnya tanggapannya sesuai, ya maka nanti akan keluar berita acara pelaksanaan dibuat proses selesai gitu. DJP dapat menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan tersebut seperti apa gitu ya. Untuk SP2DK yang perlu digarisbawahi adalah
kapan sebenarnya SP2DK ini selesai, yaitu ketika Bapak Ibu menerima SP3P2DK ya. Jadi sampai dengan SP3P2DK Bapak Ibu terima, itu baru SP2DK Bapak Ibu selesai ya. Jadi pastikan Bapak Ibu menerima SP3P2DK-nya gitu. Nah, lalu ini dari proses tadi ya, bagaimana SP2DK ini hasilnya gitu ya, bisa beberapa kategori ya, mulai dari kategori 1, kategori 2 sampai dengan kategori 3, di mana kategori 1 ini ketika case-nya bisa selesai atau case-nya close gitu ya. Penutupan kegiatan diterbitkan dengan surat pemberitahuan perkembangan bahwa proses telah selesai. Atau masuk di kategori kedua, yaitu penyesuaian administrasi ya, atau administrative adjustment ya, perubahan data secara jabatan, penghapusan PWP, pengukuhan PKP secara jabatan, pembetulan atau pembatalan produk hukum secara jabatan. Atau kategori ketiga, ekskalasi ya. Ini kalau misalnya sampai dengan pembahasan juga tidak ketemu nih titik temunya gitu, bisa jadi masuk ke tujuan pemeriksaan gitu ya, atau bisa jadi masuk ke pemeriksaan bukti permulaan ya. Jadi eh, dari proses P2DK ini Bapak Ibu bisa masuk ke beberapa kategori di mana Bapak Ibu bisa menyelesaikan atau tidak lanjut lagi ke tingkat selanjutnya, itu di pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, bagaimana dengan yang wajib pajak belum terdaftar? Sebenarnya mekanismenya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, dalam memberikan tanggapan gitu ya. Cuman memang hasilnya aja sih yang berbeda gitu, karena kan kalau tadi bisa sampai dengan pemeriksaan ya, ini kalau kita lihat yang belum terdaftar nih dari terbit SP2DK. Nah ini kan yang dilihat adalah biasanya indikasinya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif gitu ya, seharusnya sudah diterbitkan, sudah harus memiliki NPWP atau sudah harus sebagai PKP gitu, tapi tidak belum belum dilakukan oleh wajib pajak gitu, maka ini bisa diterbitkan SP2DK ini. Nah, Eh, jangka waktunya sama 14 hari, dapat diperpanjang 7 hari. Kalau tidak memberikan tanggapan, maka DJP bisa melakukan visit. Kalau misalnya memberikan tanggapan, maka DJP akan melakukan penelitian tanggapan. Lalu DJP memberikan surat pemberitahuan hasil pengujian atau pengawasan gitu. Apakah terdapat indikasi kewajiban? Kalau misalnya ternyata dari tanggapan wajib pajak, terus dari apa namanya, data lain yang dimiliki oleh DJP ternyata tidak ada indikasi kewajiban, maka proses selesai. Tapi kalau ternyata ada indikasi kewajiban, misalnya sudah memenuhi syarat subjektif atau objektif, maka DJP akan mengundang WP untuk pembahasan, lalu nanti diakhiri dengan berita acara gitu ya, pembahasan hasil pengujian. Nah, untuk ini ada beberapa kategori juga. Kalau tadi kan untuk yang terdaftar ya, ini yang belum terdaftar ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori pertama ini ketika dia sudah memenuhi pemberian status pajak ya, atau memenuhi syarat subjektif atau objektif, maka dia akan diberikan NPWP atau NITKUS secara jabatan, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, atau pendaftaran objek PBB secara jabatan. Nah, atau kategori 2 tidak ditindaklanjuti ya, ini bisa case close atau invalid ketika WP tidak dapat ditemukan, WP telah meninggal dunia, WP menjadi wajib pajak, subjek pajak luar negeri, WP tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ya. Kalau tadi ternyata pas diberikan tanggapan ternyata terbukti bahwa tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka case close gitu ya. Lalu kategori ketiga eskalasi. Nah, usulan pemeriksaan jika temukan potensi kewajiban pajak yang signifikan. Ya, jadi ternyata di WP belum terdaftar juga bisa sampai dengan usulan pemeriksaan ketika memang ada potensi kewajiban pajak yang cukup signifikan ya, atau pengembangan dari analisis IDLP jika ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan ya. Jadi ini 3 kategori yang bisa Bapak Ibu temukan ketika mendapat SP2DK untuk yang wajib pajak belum terdaftar. Nah, bedanya apa? SP2DK surat imbauan dan surat teguran. SP2DK ini tujuannya untuk klarifikasi ya atas data atau keterangan spesifik yang dimiliki DJP yang mengidentifikasikan ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban. Jadi SP2DK ini memang untuk klarifikasi ya, yang digunakan alat sebagai DJP, di mana ketika ada ketidaksesuaian dalam kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh si wajib pajak gitu. Nah, pemicunya apa ya? Temuan hasil dari penelitian data internal DJP atau pihak ketiga. Nah, tindakan WP itu bisa memberikan tanggapan tadi ya, 14 hari plus 7 hari. Potensi lanjutannya bisa pembahasan, kunjungan, atau pemeriksaan. Nah, kalau surat imbauan itu mengingatkan WP untuk memenuhi kewajiban formal tertentu ya. Misalnya belum lapor usaha untuk dilakukan PKP, belum melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.
ya. Terus tindakan WP apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan surat himbauan? Nah, dia harus 14 hari memberikan penjelasan gitu ya terkait dengan surat himbauan yang diterbitkan oleh DJP. Nah, potensinya apa? Bisa pembahasan juga kunjungan maupun tindakan lain. Nah, kalau untuk surat teguran, memberikan teguran formal karena kewajiban tidak dipenuhi sesuai batas waktu. Ya, jadi ada kewajiban misalnya pelaporan SPT yang belum dilaporkan gitu ya, maka akan masuk ke kategori surat teguran. SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu gitu. Atau SPT dilaporkan tapi melewati batas waktunya gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam surat keteguran juga. Potensi lanjutannya bisa ke kategori pemeriksaan. Ya, nah dalam PMK 111 ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan atau disiapkan oleh wajib pajak adalah sekarang pastikan data di sistem DJP atau Cortex akurat dan terkini ya Bapak Ibu. Jadi pastikan data di Cortex sudah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekarang. Terus aktivasi akun wajib pajak di Cortex ya karena tadi bisa dikirimkan melalui Cortex SP2DK-nya. Lalu dokumentasi lengkap atas setiap transaksi. Jangan lupa setiap transaksi didokumentasikan secara lengkap. Kalau bisa soft copy ya Bapak Ibu, jadi ketika ada SP2DK atau apapun itu gampang dicarinya dengan mudah gitu. Lalu monitor email dan akun WP secara berkala, ya sering-sering lah Bapak Ibu buka Cortex Bapak Ibu ya takut-takut tiba-tiba ada SP2DK gitu ya. Lalu siapkan dokumen transfer basic jika ada transaksi hubungan istimewa. Karena ini salah satu bentuk pengawasan atau instrumen yang diminta juga oleh AR ketika SP2DK tersebut terbit ya. Nah, timeline penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tadi dalam memberikan tanggapan punya 14 hari ya, plus 7 hari bisa diperpanjang ya dengan pemberitahuan tertulis. Lalu kalau surat imbauan juga harus ditanggapi dalam waktu 14 hari. Lalu eh, untuk surat teguran itu SPT harus disampaikan 30 hari ya untuk menghindari sanksi kenaikan. Lalu untuk pengembalian konsep berita acara telah ditandatangani oleh WP ketika pembahasan dilakukan oleh daring itu 5 hari kerja ya. Jadi timeline-timeline ini Bapak Ibu perhatikan ya, jangan sampai nanti ketika dapat SPDK atau menandatangani konsep berita acara melewati timeline tersebut. Nah, bagaimana cara praktis ya untuk menanggapi SP2DK ketika Bapak Ibu dapat SP2DK, jangan diabaikan, tanggapi dalam waktu yang ditentukan, lalu ajukan perpanjangan jika memang memerlukan waktu yang lebih untuk mengumpulkan dokumen ya karena kita punya waktu tambahan 7 hari tadi, lalu sertakan bukti atau dokumen mendukung yang relevan, lalu hadiri pembahasan jika diundang. Nah, karena kalau tidak hadir Bapak Ibu dianggap menyetujui perhitungan fiskus. Lalu kalau misalnya merasa berat kasusnya atau tidak dikuasai oleh wajib pajak ya konsultasikanlah ke konsultan pajak ya ketika memang kasusnya cukup kompleks. Ya mungkin itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk di PMK 111 tahun 2025 ini. Eh, ya, dari saya cukup ya Bapak Ibu terkait dengan aturan-aturan update yang kira-kira baru. Ya, sebenarnya ada dua lagi PMK 111 tahun 112 ya tahun 2025 terkait dengan form DGT sama kemarin baru lagi PMK 1 tahun 2026 terkait dengan perubahan PMK 81 terkait dengan Cortex gitu ya. Nah, itu juga lumayan tuh terkait dengan pemekaran usaha segala macam nilai buku. Nah, itu ada perubahannya di situ. Nanti kita bahas di webinar selanjutnya. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan lagi ke Kak Firda. Silakan, Kak Firda. Baik, terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya yang sangat detail dan komprehensif. Mungkin Mas Rifki dipersilakan minum dulu. Iya. Ya, jadi memang peraturan-peraturan yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Rifki sangat relevan, sangat penting untuk wajib pajak ketahui ya, karena dekat gitu dengan kewajiban wajib pajak untuk memenuhi apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Misalnya aja tadi ada PMK mengenai insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dan insentif PPN ditanggung pemerintah. Misalnya ada Bapak Ibu yang mau beli rumah itu ada bisa memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah ini, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga ya Mas Rifki ya. Jadi nggak bisa
gitu aja kita memanfaatkan insentif yang telah disediakan oleh pemerintah lewat peraturan pajak ini.